Tes tes tes. Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 24 November 2020, tepatnya di hari Selasa di minggu keempat di bulan November. Oke, jadi sebelumnya saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Ya, jadi saya harap portofolio pun juga sehat karena market perdagangan kemarin, awal perdagangan minggu keempat ternyata luar biasa, masih lanjut naik dengan inflow asing yang cukup banyak. Nanti akan kita bahas. Oke, kita akan bahas pergerakan asing, kita akan bahas market, kita akan bahas sektor-sektor besok yang potensial. Ya, jadi pastikan teman-teman tonton video ini dari sampai akhir. Oke. Nah, sebelum itu saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah nonton morning briefing untuk hari Senin, di mana saya sudah menginfokan bahwa PPRO ya watchlist gratis kemarin untuk teman-teman ada PPRO. Kalau teman-teman beli itu pas opening memang tidak langsung loncat ya teman-teman, buat yang dapat di harga 68, 69 jual di berapa PPRO. Sempat high-nya itu di di 76 selama 13% lebih. Ya, kurang lebih dapat sekitar 6 hingga 10%. Kurang lebih kisarannya seperti itu. Saya pun 7% sudah taking profit. Ya, saya putar ke saham lain. Jadi, selamat buat teman-teman yang sudah beli gratis. Ya, jadi saya pasti kasih gratis, cuman ya nggak sering-sering juga. Ya, nggak ada makan siang yang gratis. Jadi, teman-teman ya pantau saja. Saya selalu kasih info-info kok, selalu gratis. Jadi, teman-teman tinggal tonton sampai habis, kasih like, kasih komen, biar saya semakin semangat untuk kasih bocoran-bocoran seperti itu. Tetapi, info detail tetap up to date ya di channel, karena PPRO kita beli closing tinggal jual gitu. Kalau teman-teman beli paginya ya kan ada selisih harga, bisa beli di 79, bisa beli di 69, bisa beli di 70 dan sebagainya. Ya, jadi buat yang mau join VVIP saya ada announce penting. Oke, besok ya, untuk besok ada promo window dressing. Oke, jadi ini adalah paket window dressing di mana rencana nanti mulai Desember saya akan kasih swing kita selama window dressing. Ya, jadi target kita sudah melakukan research, kami sudah melakukan research saham-saham apa aja sih yang berprospek seperti itu, saham-saham apa aja sih yang Desember ini potensial naiknya cukup tinggi. Kita akan melakukan swing dari bulan Desember hingga Januari. Ya, jadi buat teman-teman yang join VVIP Silent Trader, maka teman-teman akan dapat paket eksklusif ini. Ya, rata-rata kalau window dressing saham-sahamnya itu minimal naik 5%. Jadi kita modal diem, biarkan portofolio growth. Cuman tetap ada plan up to date, dan tentu ada skenario plan daruratnya. Jadi ketika marketnya jelek, pun saya pun sudah infokan, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini, oh kita harus begini, oh kita harus cut loss di sini, kita harus trailing stop di sini. Jadi sudah disediakan ya, mungkin rencananya 1 sampai 3 saham ya. Jadi nanti mulai Desember itu kapan sih ya, pokoknya start Desember saya sudah screening ya. Jadi mulai Desember. Oke, Desember itu di Selasa, berarti Selasa minggu depan itu sudah akan saya rilis ya menu swing khusus window dressing. Nah, buat teman-teman yang mau dapat paket promonya, oke, ini ditujukan bagi satu member VVIP yang sudah join, cuman batas membershipnya berakhir sebelum 31 Desember. Ya, jadi yang membershipnya sudah sampai 2021 tidak bisa. Nanti tunggu saja promo akhir tahun. Oke, itu nanti saya akan adain promo. Nah, berikutnya ialah untuk teman-teman yang belum join dan mau join, ya, jadi buat yang sudah join tapi membershipnya habis sebelum tanggal 31 Desember, dan buat teman-teman yang belum join. Nah, jadi promonya gimana? Kalau VVIP kan itu per bulan itu kan 150.000 ya, jadi per hari kasaran hitungnya itu 5.000. Jadi saya kasih promo itu 4.000 per hari. Jadi contoh misalnya teman-teman mau join sekarang ya, record ini tanggal 23, maka ketika nanti sampai 31 November berarti itu kan kurang lebih sekitar 38 ya, 38 hari ya kan, 38 hari dikali 4.000. Jadi teman-teman bayar cuma 152.000 tapi membershipnya sampai akhir tahun. Ya, jadi membershipnya sampai akhir tahun. Kenapa saya selalu
sampai akhir tahun, karena nanti menjelang tahun baru saya akan kasih promo besar-besaran untuk VVIP. Ya, baik itu dari paket 1 tahun, paket lifetime, paket 6 bulan, 3 bulan, VVIP silent trader dan silent investor semua akan diberikan di akhir tahun. Maka dari itu saya sengaja merancang promo, yuk kita trading bareng-bareng, dibimbing sampai akhir tahun. Seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau silahkan chat ke saya ya, ataupun langsung ke staff saya. Oke, Om Silent ya, ataupun ke staff saya, staff Silent. Oke, jadi silahkan chat ya. Promo ini berakhir hingga 30 November. Catat, promo ini berakhir 30 November. Selepas itu sudah tidak ada promo. Jadi buat yang mau, yuk sekarang. Daripada Anda bingung, marketnya kok naik terus, saya harus beli apa juga nggak ngerti. Ya, atau bahkan ketika market sudah mulai koreksi, teman-teman justru malah beli di pucuk. Nah, untuk menghindari hal tersebut, lebih baik Anda dibimbing dan dipandu bersama kami. Oke? Nah, promo 30 promo yang lainnya ialah VVIP Silent Investor. Sejauh ini VVIP Silent Investor sudah berhasil ya, saham-saham yang dibeli sudah profit. Ada yang sudah profit 15%-an, ada yang sekitar sudah profit 5-10%, ada yang sudah profit ya sekitar 5-10%. Jadi total portofolio saya pribadi ya, itu portofolio khusus untuk VVIP Silent Investor. Jadi member semua bisa lihat saya beli apa, saya update tiap minggu seperti itu. Sudah growth hampir 5-8%. Ya, genap baru 1 minggu launching itu sudah growth 5-8%. Dan tentunya kalau investasi itu kita nggak perlu mikir. Ya, saya nggak perhatiin saham-saham itu. Ya, saya saham-saham itu saya nggak perhatiin sama sekali. Seperti itu, saya nggak pernah buka, saya nggak pernah lihat chartnya. Saya biarin, tadi seminggu karena di grup pada heboh, saya cek, wow, naik. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mau diversifikasi ataupun teman-teman yang memang nggak bisa trading dan nggak mau trading mau investasi, bisa join ke VVIP Silent Investor. Ya, lagi ada promo juga berakhir 30 November. Oke, jadi sekedar saja itu infonya. Oke, nah oke, jadi udah tahu ya market ya. Udah mungkin teman-teman udah paham lah kalau lihat gambar seperti ini. Akhirnya market pas-pasan banget gitu ya, pas-pasan banget nyentuh tren lainnya. Bisa dibilang breakout sih sebenarnya. Ya, market bisa dibilang breakout. Cuman ya belum bisa dibilang breakout juga sih sebenarnya. Oke, jadi seperti ini. Gambar kurang rapi ya, mohon maaf. Oke, sebentar, saya ulang. Wow, pas-pasan ya. Sangat seru gitu. Ini tembok-tembok terakhir dari IHSG sudah di break. Gap sudah tertutup 100% per hari ini. Per tanggal 23 November karena saya recordingnya selalu 1 hari sebelumnya. Ya, jadi perdagangan hari Senin tanggal 23 November gap di sekitar 5.600 sudah ditutup, sekaligus merupakan area resisten yang kuat sekali karena berpapasan dengan tren lain. Oke, jadi ini sangat kuat ya, sekali lagi saya bilang ini tren lain sangat kuat. Ini resisten yang sebenarnya cukup kuat, jadi luar biasa kalau bisa ditembus. Secara volume oke, meskipun merah tapi masih tinggi volumenya, transaksinya masih oke. Candle closingnya pun Marubozu ya, candle lah full. Inflow asing pun saya terakhir cek luar biasa sekali. BBRI beli banyak lagi asingnya, 300 lot lagi meskipun tidak setinggi di sini ya. Terus juga BBCA asingnya masih terus akumulasi ya, di dua saham ini masih diakumulasi sehingga market makin kuat naiknya seperti itu. Nah, lalu bagaimana ya? Kita tinggal follow arus. Seperti saya bilang, taktiknya untuk kalau teman-teman yang merasa takut, tapi kayaknya kok sahamnya masih lanjut naik, untuk teman-teman yang terlalu optimis tapi takut turun, pakai sistem yang sudah saya jelaskan. Oke, market chartnya bagus, kita masuk. Ketika asing sudah mulai jualan, sudah mulai ada berita jelek, kita out.
Tapi nanti kalau besoknya atau lusanya naik lagi, market asingnya masuk lagi, kita masuk lagi. Nah, cara itu yang saya gunakan dari awal November hingga sekarang. Ya, jadi profitnya nggak ada henti gitu. Jadi saya nggak tunggu sampai koreksi bener-bener baru saya beli, enggak. Ketika saya cek, oh asingnya masuk, ya, oh chartnya bagus, sentimen bagus, entry lagi. Seperti itu. Jadi teknik ini yang saya pakai di VVIP dan berhasil seperti itu. Ya, jadi member-member saya ya itu bisa ditanyakan saja ke member saya seperti apa. Jadi alhamdulillah setiap hari ada profit yang luar biasa yang sekarang minimal profit di atas 2%. Kalau dulu waktu market jelek ya 2%, 3% cukup, tapi sekarang ada yang 5%, PPRO tadi 10% dan sebagainya. Oke, jadi tekniknya seperti itu saja. Kalau ini breakout baik sekali untuk market, ya, ya saya sih doain yang terbaik aja. Kalau naik syukur, turun juga saya sudah prepare gitu. Next resistance ada sekitar 5.700 5.800. Ya, ini merupakan resisten kuat ya. Ini bukan trendline tapi ini resisten yang cukup kuat dari market sehingga menarik untuk diperhatikan apakah market akan sanggup sebelum akhir tahun bisa menembus tembok-tembok ini. Oke. Ya, ini next trend line-nya. Oh, sebentar. Ntar saya gambarkan trend line downtrend-nya ya. Jadi, kalau secara major trend, ya, ini market udah nggak bisa geser ya. Oke, sebentar. Nah, ya, jadi kalau target resistennya sih jauh, target trend line-nya. Ya, target trend line minornya sih masih cukup jauh. Cuman ya balik lagi nih kalau dilihat secara weekly, 4 minggu berturut-turut naik. Ya, tetapi ini wajar karena kalau kita lihat dari bulan Juni, bulan Juli, itu market naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 candle berturut-turut masih sanggup naik. Jadi ini bukan hal yang mustahil. Ya, tetapi balik lagi tergantung sentimennya. Kalau sentimen terus bagus dan nggak ada aneh-aneh seperti yang saya bilang, nggak ada berita wow yang membuat market drop atau ekspektasi investor berubah, seperti mungkin amit-amit ada PSBB lagi karena mau libur panjang, seluruh pemerintah daerah memberlakukan PSBB ketat dan total. Saya yakin ISG ambruk langsung. Ambruknya seperti ini. Tapi selagi nggak ada yang semacam itu, baik itu dari hasil dari Pilpres US ataupun sebagainya, ataupun COVID dari vaksinnya ternyata gagal, amit-amit sukarelawannya kenapa-napa, ya di luar berita-berita seperti itu, market akan sulit drop, ya. Kita ngomong market kita akan sulit sekali drop. Jadi ya let's follow the trend seperti itu. Oke, jadi itu gambaran untuk market. Kalau dilihat dari Dow Jones Futures sudah mulai up ya, technical rebound jelas karena sudah naik banyak. Bursa Eropa juga sudah opening hijau. Kalau ini terus positif sampai nanti besok closing, tentu akan membuat market sangat amat mungkin open langsung gap up lagi seperti itu. Ya, jadi ya kita doakan saja lah untuk market bagusnya seperti apa. Oke, tinggal follow arus. Kalau teman-teman bingung, mending join VVIP karena nggak mahal kok. Ya, karena nggak mahal. Seperti itu. Oke, lalu berikutnya, sektor-sektor apa saja yang menarik? Ya, ini mungkin yang paling ditunggu sama teman-teman. Oke, sebelumnya, iya saya baru ingat. Hmm, oke, sebelumnya saya mau tanya, ya eh, saya rencananya ingin kasih giveaway, ya entah itu berupa saham, ya maksudnya saya transfer langsung ke RDN teman-teman, ataupun ya mungkin ya pulsa ataupun mungkin voucher VVIP gratis ya dan sebagainya. Nah, tapi saya bingung konsep giveaway-nya yang bagus gimana. Ya saya juga nggak mau yang terlalu gampang gitu kayak nakan, tetapi yang mengedukasi juga bagus. Ya jadi kalau teman-teman punya apa sekiranya kalau teman-teman punya saran, punya ide bisa
chat di kolom komentar. Bisa komen di kolom komentar ide giveaway-nya seperti apa sih yang bagus. Kalau bisa yang detail ya, misalnya oh bagi-bagi pulsa skemanya seperti ini ya. Oke, kalau yang mau sukarela bisa kasih ide ke saya, nanti saya pelajari. Kalau oke, saya akan adakan giveaway seperti itu. Jadi dimohon ya kalau teman-teman bantu untuk memberikan ide ataupun saran. Ya, jadi saya akan mengadakan giveaway ya, buat seru-seruan aja sih sebenarnya seperti itu. Nanti silakan chat ke saya ataupun chat di grup free aja. Oke, nah berikutnya saya juga mau ingetin teman-teman bisa follow Stockbit saya buat teman-teman yang user Stockbit. Username-nya @omsilent sama seperti username di Telegram. Saya sering kasih banyak bocoran-bocoran dan prediksi-prediksi target price saham. Ya, saya sering discuss meskipun tidak terlalu sering juga. Ya, kalau teman-teman yang sudah follow, jangan lupa komentar dan juga like setiap post yang saya berikan. Ya, karena semakin banyak like dan komen dari teman-teman, tentunya komen yang berbahasa sopan, ya saya akan sering kasih bocor-bocoran juga di Stockbit. Jadi saya ada kasih 2 bocoran, itu di Stockbit dan juga di YouTube. Ya, di Stockbit dan juga di YouTube. Oke, jadi teman-teman silakan ya, teman-teman silakan follow Stockbit saya ya, atau yang punya Instagram, saya sering juga kasih ilmu-ilmu basic trading dan investasi di Instagram kami @silenttraderacademy, ataupun kalau teman-teman punya TikTok bisa join juga ke TikTok kami @silenttraderacademy. Oke. Nah, sektor-sektor yang menarik jelas perbankan yang bisa kita perhatikan ya, perbankan terutama di BBNI dan BBRI. Meskipun volumenya kecil, ya tetapi yang paling menarik ialah BBNI. Oke, karena dia break resisten di 5.800-an, ya sejauh ini sudah nggak ada resisten lagi gitu. Jadi next resisten tuh ada jauh di 6.600 atau setidaknya di resisten gap di 6.000 hingga di 6.400. Jadi ini adalah target price BBNI. So far pasti akan dijemput ya. Kalau market bagus, ini sangat mungkin sekali dijemput seperti itu. Lalu next targetnya ini support resisten kuat di 6667 ya, 6668 6600. Oke, jadi ini ada 2 resisten untuk BBNI ya. Ini bisa dijadikan menarik, atau teman-teman mungkin bisa cek bank gorengannya. Coba saya nggak ngecek sih. Oke, BBKP chartnya juga menarik meskipun saya nggak gitu suka sebenarnya BBKP ya. Oke, MCOR juga menarik ini, dia bisa break 129 cukup bagus. 129 ini merupakan resisten kuat juga ya. Perhatiin kalau dia bisa break 129 harusnya bisa lanjut naik ya. BBNI juga teman-teman bisa perhatikan di sini ya, lagi sideways sih. Atau BBKP dia harus testing 300-an atau mentok-mentok 312 baru lanjut naik. Oke, nah berikutnya mungkin sektor-sektor yang teman-teman bisa perhatikan itu sektor minyak ya, lagi banyak sentimen positif untuk oil. Harga komoditasnya pun terus naik ya. Oke, dia sudah break 260. Next resistennya itu ada di 270, sedikit lagi dia mau uji resisten. Kalau resistennya bisa tertembus 300 next resisten. Jadi ini adalah plan untuk Elsa. Silakan perhatikan area-area resistennya. Ya, so far kalau dia koreksi pun paling pullback gitu. Jadi selagi dia pullback, ya batas pullbacknya itu di kisaran 240. Jadi meskipun dia turun tapi selama di atas 240, maka Elsa masih boleh kita beli. Oke, nah berikutnya ialah Medco. Ya, Medco juga polanya baik sekali. Ini ada gap kena ya, ini gap bekas right issue ya. Tapi kadang di beberapa platform gap ini tertutup, sudah di-adjust sehingga tidak ada gap. Ya, jadi ini untuk Medco dia kalau di Mira ini dia nggak di-adjust, jadi ada gap besar ya, sangat mungkin tertutup dengan komoditas yang baik. Teman-teman bisa lirik Medco atau Elsa. Oke, Medco juga masuk menu swing kami. Kita masih kawal sebagian, ya kita silakan kawal entah sampai kapan. Ya sampai ya mungkin sampai marketnya masih kuat banget gitu kan. Kita akan terus skip. Oke. Nah, itu
Oke, jadi silakan follow ya, follow the trend saja. Target ya 500-an gitu, di atas 500. Kalau bisa dia break 525 ya, next resistance ada di sekitar 600. Jauh lah. Trading map dari Medco masih jauh sekali. Ya, bahkan Medco dulu pernah dari 168 ke 1500. Ya, jadi follow the trend saja selagi komoditasnya masih bagus. Ya, komoditas oil pasti akan ikut ekonomi. Kalau pergerakan ekonomi global sudah membaik, produktivitas sudah lancar, ya pabrik-pabrik sudah open, pasti harga oil naik. Seperti itu korelasinya. Jadi Met bisa diperhatikan untuk perdagangan besok. Nah, berikutnya untuk sektor-sektor yang mungkin bisa dilirik lagi, mungkin teman-teman bisa perhatikan retail, yaitu ada RALS, ini cukup menarik. Setelah dia breakout sudah testing pullback ya, sudah mulai up meskipun volumenya rendah. Setelah itu LPPF ya, retail yang saya maksud ialah yang ya fashion seperti itu ya. Nah, untuk LPPF sendiri, hari ini dia berhasil break resisten cukup kuat di 1070. Ini menjadi titik kuncinya ya. Dia dulu udah break trend lainnya mengindikasikan bahwa sudah apa ini? Oh, kebalik. Keren juga ini ya. Oke, keren juga. Baru tahu saya. Oke, nah, jadi untuk LPPF ya dia sudah break dia punya trend line ya, mengindikasikan bahwa uh, trennya sudah patah ya, downtrendnya sudah patah, sekarang sedang menuju trend bullish, sudah mulai masuki bullish ya. Mungkin teman-teman akan bingung lah, ini kan perusahaannya bobrok. Oke, memang dia perusahaan secara bisnis model, bukan fundamental sih juga kurang oke sih. Ya, secara bisnis model memang ini agak mengkhawatirkan. Saya setuju sependapat dengan sepemikiran teman-teman bahwa secara bisnis model ini kurang oke, atau bisa dibilang udahlah jangan dianggap perusahaan ini karena tidak cocok untuk investasi dengan bisnis model seperti. Tetapi saya pribadi yakin, oke, meskipun ini merupakan Lipo Group, ya mungkin teman-teman sudah banyak dengar kata Lipo Group. Kalau teman-teman trader atau investor yang lama mungkin sudah tahu lah bebet bobot Lipo Group seperti apa, ya kabar burungnya seperti apa, dan saham-saham Lipo Group seperti apa. Cuman tetapi balik lagi, ya ini saham yang pernah berjaya pada masanya, ya jadi kalau kita cek uh, pernah berjaya pada masa hingga ke 25.000 ya. Jadi pernah berjaya pada masanya, pernah ke 20.000, sekarang cuma dihargai 1.000. Ya meskipun kalau kita hitung valuasi, saya belum ngecek valuasi LPPF, tetapi saya yakin, ya saya yakin direksinya, manajemennya, atau pemegang saham individunya, ataupun induk dari si LPPF itu sendiri, itu nggak akan biarin ini perusahaan akan hancur. Ya, sekelas ini perusahaan yang dulu pernah berjaya. Ya, ingat ini perusahaan yang dulu pernah berjaya. Oke, jadi apa namanya, agak sulit ya kalau terus dibawa turun. Ya, tetapi sih memang sampai saat ini bisnis modelnya belum berubah setahu saya. Ya, dia masih fokus ke bidang retail, pakaian dan sebagainya. Berbeda dengan Rals, Rals itu konsepnya banyak. Dia ada mall, ada Ramayana Prime untuk menengah ke atas. Ya, jadi modelnya mirip-mirip Pakwon, nyewa dia punya mall, tinggal sewa tenan, dapat dari sewa. Dia juga supermarket seperti MPPA, Hero, Rans dan sebagainya. Jadi Rals ini lebih komplit. Dia ada juga fashion seperti LPPF. Jadi Rals LPPF jelas fundamental Rals. Ya fundamental Rals. Tetapi kalau LPPF, saya yakin apa namanya tidak akan semudah itu terus diturunkan. Ya, bukan berarti Rals akan terus naik hingga ke ribuan, tidak. Cuman kalau di angka 1.000 nih menurut saya sudah masih terlalu murah ya.
untuk bandar saat ini. Oke, jadi kalau kita cek sudah mulai dari sini 10 November. Inilah tepat di saat kita rekom. Jadi kita rekom LPPF itu di sini. Menu sore, kita masih hold sebagian, mungkin sebagian sudah ada yang exit. Sejauh ini asing masih beli cukup banyak. Ya, baru hari ini asingnya jualan. Jualannya pun cuma 5.000 lot, ya. Rata-rata masih net buy hingga ya 500.000 lotan. Ya, masih net buy hingga 500.000 lot, jadi masih pegang banyak sekali seperti itu. Nah, jadi untuk chartnya pun LPPF ini sudah mulai golden cross. Ini puncak golden cross-nya, meskipun volumenya tidak begitu tinggi, tapi ada akumulasi oleh bandar. Ya, dia sudah mulai menunjukkan fase uptrend. Setidaknya kalau saham-saham sebobrok apapun, kalau dia baru mau uptrend, ya itu kenaikannya cukup tinggi. Jadi saya pribadi pun menargetkan jangka menengah, mungkin dia akan ketemu dengan EMA 200-nya di sekitar 1.300. 1.300, 1.200. Cuman saya nggak tahu, ya tergantung kondisi market. Kalau marketnya oke, pasti tercapai. Tapi kalau enggak ya mungkin tidak tercapai. Nah, kalau di VIVAPI nanti akan saya pandu. Jadi ini target-target LPPF, ini baru mulai karena ini sudah ada ledakan di sini. Ya, di sini sudah mulai ada ledakan di minggu-minggu ini. Ya, di sini sudah mulai ada ledakan. Jadi menarik untuk kita perhatikan apa yang akan dilakukan gitu. Ya, saya harap sih ada kebijakan baru dari manajemen sehingga lebih mendongkrak lagi harga saham. Oke, itu untuk rasa PPF juga bisa diperhatikan. Jadi sekian dulu yang bisa saya sampaikan untuk morning briefing hari ini. Untuk member baru coba adaptasi. Kita sejauh ini ada 3 channel, 2 grup. Silakan dibaca deskripsinya. Kita ada 3 staff, ada saya, ada staff silent dan Hakim Nasution 128. Ya, perhatikan job desk masing-masing. Kalau mau konsul porto ke saya, kalau mau tanya teknis trading ke Hakim, kalau mau tanya perpanjangan membership, promo-promo, itu ke staff saya. Ya, staff silent. Jadi silahkan teman-teman adaptasi dulu untuk member baru. Buat teman-teman yang mau join, yuk sebelum ketinggalan market yang semakin rally, lebih baik join dan dipandu bersama kami. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video, teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be joy.